lah ya, sejak ditemukannya virus COVID-19 di Cina awal tahun yang lalu ya, bulan Februari, kemudian diikuti dengan banyak kebijakan untuk membatasi perjalanan termasuk penerbangan. Terakhir tadi sudah diupdate di CNBC juga bahwa ya otoritas di Hong Kong melarang penerbangan atau maskapai penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong. Sebetulnya yang dilarang adalah karena alasan tingkat kesehatan atau tingkat penyebaran COVID-19. Ini sebetulnya sama dengan waktu kita pemerintah Indonesia melarang penerbangan baik oleh maskapai Indonesia maupun maskapai asing dari India dan Cina terkait dengan tingkat penyebaran virus yang mengkhawatirkan. Jadi memang kalau untuk penerbangan internasional masih jauh lah untuk pemulihannya, karena semua negara sangat waspada terhadap penumpang dari negara lain, apalagi untuk negara-negara yang tingkat penularannya cukup tinggi. Oke, Pak Wahyu, kalau traffic sendiri ke Hong Kong begitu ya untuk penerbangan Indonesia ke Hong Kong seperti apa? Dengan adanya pembatasan ini cukup berdampak signifikan atau tidak nih Pak Wahyu? Ya tentu sebetulnya sebelum pelarangan itu juga sudah menurun drastis signifikan ya, karena memang penerbangan ke Hong Kong ini mayoritas adalah pebisnis maupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Jadi sebelumnya juga sudah ada pembatasan, tapi pembatasan dalam hal karena permintaannya yang menurun nggak setiap hari, mungkin penerbangannya kira-kira 1 minggu 3 kali atau kurang. Jadi ya tentu saat ini semakin sedikit penerbangan yang ke luar negeri ya. Itu pun masih banyak pembatasan, seperti ke Singapura kita WNI, karena WNI di Singapura ya diberlakukan karantina 3 minggu misalnya. Di Malaysia pun demikian juga. Jadi itu yang membatasi orang bepergian sehingga penerbangan juga berkurang, Mbak. Oke, berkurangnya cukup drastis berarti ya Pak Wahyu ya. Dan kalau dilihat sebenarnya pasar mancanegara atau pasar luar negeri ini, penerbangan luar negeri agak kurang seksi tampaknya di tengah kondisi seperti ini ya. Ya karena kembali tadi Mbak, karena kondisi kesehatan khususnya penyebaran COVID-19 yang belum selesai juga gitu ya. Sehingga banyak negara masih membatasi atau melakukan persyaratan karantina. Misalnya kita sebelum dilarang terbang ke Hong Kong pun, kalau warga negara asing maupun warga negara Hong Kong terbang kembali ke Hong Kong itu dikarantina 4 minggu. Itu kan membuat orang juga ya berpikir lah untuk bepergian kalau tidak urgent sekali. Memang beberapa negara sudah membuka bordernya dari yang sebelumnya ditutup. Contohnya ke Amerika Serikat. Ini warga negara Indonesia terbang masuk ke Amerika Serikat tanpa karantina juga sih. Tapi karena mereka yakin, karena kita tahu di Amerika Serikat ya hampir 70% populasinya sudah divaksin, sehingga mereka sudah ya tidak melakukan pembatasan perjalanan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.